وعلى وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على والملائكة المقربين صلى الله وسلم عليهم أجمعين إلى حضرة جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين رضي الله عنهم إلى حضرة جميع أهل المعنى والشبيكة والبكي رضي الله عليهم إلى حضرة جميع الأولياء التسعة وأصولهم وقرانهم وأزواجهم وذرياتهم وعبادهم وأصدقائهم وأحبائهم ومشايخهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفع بركاتهم والوارهم وأسرارهم ونفاتهم وكراماتهم وعلوهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم لا حفظ أشيائنا وشؤنا وآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا وذرياتنا إلى حضرة شيخنا من الحضرة إلى حضرة كبيرنا من حضرة وأصولهم وقرانهم وأزواجهم وذرياتهم وأهل بيتهم وصبائهم وأحبائهم ومشايخهم أجمعين أن الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأدوارهم وأسرارهم ونفعاتهم وكراماتهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وحفظنا ونجاحنا وسعة رزقنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا كلهم حافظنا وحفظهم الله تعالى وعافانا وعافاهم وسلمنا وسلمهم وأسعدنا وأسعدهم وجعلنا ويهم ناجحين ووسع رزقنا ورزقهم ببركة الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa talamidatihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min awliyaik. Allahumma ij'alna min awliyaik. Allahumma ij'alna min awliyaik alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun fid dunya wa la hum fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, para hadirat, para muslimin, para muslimat, para jemaah pengajian rutinan malam Kamisan, saya boten kaula amul jaki. Pertama-tama ngereng boten kaula setuju bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terhitung banyaknya. Di antaranya ialah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bermujalasah di tempat yang barokah ini dalam rangka ngerutinakin istiqomah pengajian rutin malam Kamisan. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala paling barokah sirajah, manfaat sirajah, pencerahan sirajah. Amin amin Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, manusia paling sempurna, manusia paling indah wajah dan akhlaknya, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ampun berjuang, ampun berkorban demi mendidik kita, demi membawa kita dari kebodohan zaman jahiliyah dibawa oleh beliau ke zaman Islam, iman dan ihsan ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan takdir yang baik, alaban barokah cinta dan beliau, rindu dan beliau, kita nanti bisa berkumpul bersama beliau di surga. Amin amin Allahumma amin. Beliau bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata beliau, maka kelak dia akan berkumpul di surga denganku. Amin amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat, saya dan kaula amal jaki. Idul Adha, jadi mereka minangka telasen hari besar yang mengandung makna yang sangat besar. Jadi mereka lafaz al-adha itu bermakna berkorban. Dhaha yudhahi, berkorban. Apa itu berkorban? Ialah memberikan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, memberikan sesuatu yang kita sayangi demi mendapat sesuatu yang lebih kita cintai lagi. Menghilangkan atau mengorbankan barang berharga demi mendapat barang yang lebih berharga lagi. Itu makna daripada berkorban. Dhaha. Jadi
Idul Adha ini memberikan pesan pada kita bahwa hidup ini memang wajib berkorban. Orang odi kadinto memang kota korban. Kotu muang barang-barang seberharga, kotu memberikan hal-hal yang kita cintai, kita sayangi, demi mencapai sesuatu yang lebih kita cintai, yang lebih berharga lagi. Apa itu? Ridho Allah, cinta Allah. Karena Idul Adha kadinto merupakan peringatan bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan segala-galanya, telah memberikan segala-galanya demi taat kepada perintah Allah, demi mencapai cinta Allah, demi mencapai ridha Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan ujian-ujian, bermacam-macam ujian, berbagai macam ujian. Dari ujian yang paling ringan, seperti diwajibkan atau disunnahkan atau disyariatkan atau dianjurkan memotong kuku. Itu termasuk kalimat di kalimatin, dengan ujian-ujian. Beliau oleh Allah disuruh memotong kuku atau kokoh. Jadi kita ini mungkin kesunnatan memotong kuku merupakan sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian lagi kesunnatan apa? Memotong rambut, saya gondrong, ketok cokor terapi. Itu kesunnatan atau perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga lagi, jadi secara kasarnya beliau ini Allah lo penang, iyo mak yuji, ketok kokona, cokor obung. Kemudian pindah lagi kepada kesunatan perintah mencabut bulu ketiak, nebu bulu kelencep. Itu perintah Allah. Tapi saya bila semua petang debu, karena mulai debu ini berpotensi abawon. Abawon laser orang sana setting ketika buka mereka pas laser tapi jadi penyakit plasma dan semak. Maka mencabut bulu ketiak itu juga termasuk perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan juga mencukur bulu kemaluan, itu juga perintah Allah pada Nabi Ibrahim. Cokor, timun semulanceng, cokor. Itu sunnah perintah Allah pada Nabi Ibrahim. Sampai pada agak berat sedikit, apa itu? Memotong ujung kemaluannya, asonat. Nah, ini beliau ini dia apa pun asonat, ketok koncong. Benih ketika umur petong tahun, petong bulan, petong hari, beliau ipakon neka, ipakon nyokor, ipakon ngetok neka, kita neka sonat
ketika beliau umur belum 10 tahun. Saya nggak napa, bayangkan perintah berat seonek nih. Tapi ini kan belum seberapa. Kalau pun cuma yuji serong ngetok koncong dekar ketika beliau umur belum 10 tahun, lo raja, itu belum seberapa hujan itu. Masih ada lagi hujan yang lebih berat. Oleh apa itu? Berupa beliau oleh Allah disuruh, diperintah untuk membawa istrinya Siti Hajar bersama anaknya yang masih kecil Nabi Ismail alaihissalam untuk dibawa kemana? Ke arah yang jauh dari Palestina, rumah beliau. Yang mana ketika itu beliau nekan di Raji 2, Raji Situng nggak salah, senyama Siti Sarah, Fatin Raji. Tapi Abid wani anak, wani putra. Ketika Abid wani putra, akhirnya Siti Sarah, Ausul dan Ibrahim kangkui Abid boleh, Raji boleh. Akhirnya yatiin, beliau setuju. Raji nikah Demang, Raji pembantulah, Raji budak, saya bocah serah Siti Hajar. Nah, karena Raji budak pas ngandung, langsung ngandung badan, langsung mati, langsung hamil. Nah, disitulah terjadi konflik batin antara dengan Aten Siti Sarah. Merasa risih, merasa berat karena orang anyar ngandung gadang kok saya ada lo ngandung. Singkat cerita, ketika ngandung, pas hamil, pas laki keberan. Nah, ini tambah konflik batin. Akhirnya oleh Allah beliau diperintah untuk membawa istrinya dan anaknya itu ke arah tenggara, ke arah Murlau dari Palestina. Disuruh mangkat, mun ada perintah ambu, pakun berangkat. Akhirnya ketika ada Pak Istung tempat, berhari-hari itu, jaraknya ribuan kilo, tempat yang tandus, yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan, bahkan paling angker. Beliau oleh Allah disuruh untuk meninggalkan istrinya sendirian bersama anaknya di tengah tempat itu. Bayangkan, itu hujan yang paling berat. Mungkin cuma korban kokoh ringan, mungkin cuma korban obu ringan. Namun anak-anak mungkin, anak-anak sekarang itu anak-anak muda, anak umur SMP jelas 6. Namun sama cokor pada saya kepaten lah. Awan mati daripada cokor obu dengan astian. Kalau obu kiana berenang. Mene lo cokop puas lagu obu celeng. Bernain, diwarnai. Warna apa? Lo pote, lo kone. Jadi berdemian. Mula numpak sepeda, buka obu. Yang ku orang yang on dremian. Yang obu icet berdemian. Nyawan hudaku. Jika mungkin cuma obu, tidak seberapa. Seru cokor ya cokor. Mungkin cuma bulu ketiak tidak apa-apa. Seru dabu malah nyaman. Mungkin cuma koncong dekar, seru ketok mungkin sakit. Tidak seberapa. Tapi menabi Nabi anak. Nabi anak ini kan harta paling utama, hak milik yang paling kita sayangi. Bini di anak, istri dan anak itu mungkin cuma PC, kalau cuma uang dipinjam kita kasih,
Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Mau pinjam uang nih Pak, berapa? 2 juta. Iya, ini pinjam. Saya pinjam mon bine. Doreng menamai pinjam bine, bagi. Kalau bagi, saya sama kira pinjam bine. Bolehkah saya pinjam istrinya? Ya tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi bine diandi sepaling berharga, sepaling disayangi, sepaling ekemane, lagi bagi. Buang nang tengah padang pasir setan bus, saya ada kehidupan sama sekali. Sahabat mereka bi anak haji kan, bi anak haji. Bayangkan, dengan ujian beliau yang sangat berat, tapi beliau lulus sempurna. Lulus sempurna. Ketika dapat tanah tandus itu, Ibrahim alaihissalam berbalik arah, pulang lagi ke arah Palestina. Jadi rajinlah keton. Apa kakak reme abolik boleh. Ini abolik balik kanan. Berapa ya? Ketika melangkah jalan, kamu matang kakak ya. Engkau komisi nakin ketibidin. Kita abang dikejar oleh Siti Hajar. Dipegang tangannya, benar-benar dilepas. Pegang lagi, dilepas lagi. Nah, baru ketika itu bertanya Siti Hajar, wahai Nabi Ibrahim, apakah saya ini yang mau ditinggal di sini? Kalau saya di sini sendirian, saya dititipkan kepada siapa? Ke siapa pun juga, ibu tahu serang sampean. Dimatung di beliau Allah. Titip dah Allah. Ini berat. Akhirnya mangkat beliau keleman boleh compong sepi sarah, tinggallah di sana berdua Siti Hajar dengan bayi Ismail. Menikah. Alangkah beratnya seorang suami yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan seorang istri yang taat pada suami. Maka buahnya apa? Buahnya seorang laki-laki yang taat pada Allah, istri yang taat suami itu berbuah manis, tempat yang tandus, tempat yang sepi, tempat yang angker berubah menjadi tempat yang sangat indah, yang semua orang rindu padanya. Apa? Kota Makkah Al-Mukarramah. Dengan bukti bahwa hidup ini memang harus berkorban, apapun dikorbankan. Kalau Allah mau mengambil itu, kita kasih, kita rela, kita ridho untuk memberi itu. Untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah, cinta Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Maka beliau Nabi Ibrahim lulus dengan sempurna, menyempurnakan itu semua, tidak kurang, sempurna. Beliau laksanakan semua ujian itu dengan lulus sempurna. Maka apa buahnya? Buahnya ialah qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah berfirman pada beliau, hai Ibrahim, karena engkau telah saya uji dengan ujian yang sangat besar, yang ringan, yang berat, tapi kau lulus sempurna, maka inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka aku akan mengangkatmu untuk jadi imam, pemimpin bagi semua manusia. Ini kebuanan Allah beri dia kemuliaan
Allah angkat beliau menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Itulah buah daripada pengorbanan. Jadi secara hakikat, secara sebenarnya menyembelih kurban, menyembelih sapi, unta dan kambing itu hanya sebagai lambang saja. Sebagai lambang, sebagai sebagai contoh bahwa hidup harus berkorban. Hidup harus memberi, bukan menerima. Apa yang kita punya kita berikan untuk Allah, tenaga kita, waktu kita, usia kita, harta kita, kesempatan kita, kesehatan kita, nyawa kita pun kita korbankan untuk Allah. Jadi sebenarnya kurban itu bukan hanya tiap tanggal sebetulnya saja, bukan tiap tahun, tapi tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap detik kita berkorban. Apa tujuannya? Kita berkorban waktu untuk belajar, untuk bekerja. Kita korbankan tenaga untuk ke sawah, ke pasar, nelayan. Kita korbankan umur untuk apa? Untuk ibadah pada Allah, abojam, apasa, zakat, haji. Semua itu kita korbankan untuk Allah. Maka ketika kita sudah berkorban untuk Allah, semua gerakan kita, ucapan kita, diamnya kita, semuanya untuk Allah, dari Allah untuk Allah. Maka kita akan mencapai kurban. Apa kurban? Dekat kepada Allah. Jadi sangat erat hubungannya antara korban dan kurban. Lobadan, saya nggak lobadan. Mengkorban bahasa Indonesia, korban, 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 berkorban. Kalau kurban bahasa Arab, dekat kepada Allah. Jadi dengan berkurban, dengan berkorban, kita akan jadi orang yang kurban pada Allah. Dengan kita mengorbankan apa yang kita punya, tenaga kita, materi kita, umur kita, waktu kita, harta kita, semuanya kita korbankan untuk Allah, maka buahnya kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Allahumma amin. Seperti contoh saat tadi, siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena beliau telah mengorbankan apapun, sampai istrinya pun dikorbankan, anaknya pun disembelih, maka beliau mendapat predikat kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah. Ini kan contoh nyata bahwa kita ini hidup untuk memberi, bukan menerima, tapi untuk memberi. Sepu, tok ngantok, saraki ojen, celek. Ada namanya dipanggil untuk yang sepu. Itulah korban kita. Kita korban nafsu kita gempur, kita kalahkan. Untuk apa? Melaksanakan perintah kewajiban sholat subuh berjamaah. Ngantuk mangkat ke masjid. Saesa ngantuk datang lakok lesok adan isya. Kita lawan itu. Kita lawan. Nafsu kita lawan.
maka ke masjid wajib bisa berjemaah. Ini bagaimana korban, mengorbankan waktu, tenaga untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita ini tidak tercipta kecuali hanya untuk mengabdi pada Allah, menyembah pada Allah, ibadah pada Allah. Jadi memang wajib, memang harus kita mengorbankan apapun yang kita punya untuk mencapai cinta Allah, dekat kepada Allah. Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, yang kami hormati, itulah mungkin hakikat daripada Idul Adha yang perlu kita renungkan, perlu kita angan-angan, bahwa hidup ini bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Bahwa odi neka dari Allah, untuk Allah, bukan dari kita untuk kita, bukan. Mohon kepentingan kita kan hanya nafsunya mana, mohon kepentingan kita pribadi nafsu. Jadi apapun yang kita lakukan, kembali kepada pembahasan yang lalu, bahwa manusia tidak tercipta kecuali hanya untuk menyembah pada Allah, taat pada Allah. Oleh karena itu, dalam kitab Syarah Hikam diceritakan bahwa zikir itu tidak hanya meliputi sesuatu bacaan tentang nama Allah, ingat pada nama Allah, bukan itu saja. Tapi zikir itu meliputi semua perbuatan taat pada Allah. Semua perbuatan taat perintah Allah itu zikir. Dalam kitab Syarah Hikam. Jadi ketika kita berpikir ke situ, kita renungkan itu, alangkah luasnya makna zikir. Berarti orang yang ke sawah bertani itu zikir. Kenapa? Karena kita berangkat ke sawah, atengka ke sabe, kulaku, kita niatkan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, anak bini, mari bisa makan pada bioreng. Itu merupakan taat kan? Taat itu perintah Allah untuk usaha mencari rezeki. Itu perintah Allah. Yang ke pasar, nyoon tepung, nyoon telah, nyoon cabai ke pasar, atengka ke pasar. Itu niatkan kita ibadah, taat pada Allah. Apa? Perintah Allah untuk menyambut rezeki. Untuk apa? Untuk perjalanan untuk biaya anak sekolah, untuk biaya anak kuliah. Itu juga perintah Allah. Jadi berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berangkat ke laut, itu semuanya mengandung zikir. Karena apa? Karena di situ kita taat pada perintah Allah. Kita berangkat ke sekolah, berangkat belajar, berangkat mengajar. Itu apalagi? Itu sudah jelas itu bermakna zikir, bermakna ilmu. Kita berangkat ke rumah orang yang sakit, nyandek yang sakit, kita sambangi orang yang sakit, itu juga zikir. Karena nyandek yang sakit perintah Allah. Kita isoro untuk berbaur dengan masyarakat, mun sakit sandek, mun mati lelabet, mun yundang hadir, itu perintah Allah semua itu.
Jadi ketika kita pikirkan, ketika kita renungkan bahwa tidak ada perbuatan kita ini tiap pagi, siang, sore, malam semuanya mengandung perintah Allah, kecuali yang dilarang Allah. Apa contohnya? Ngeco, perintah Allah, ngeco. Hah? Jawab. Ngeco perintah Allah. Bukan kan? Berarti jangan lakukan. Jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, ialah orang itu bergerak ketika ada perintah Allah. Dia tidak bergerak ketika tidak diperintah Allah. Sampai makan pun kan perintah Allah. Makan perintah Allah, ngenom perintah Allah. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Nah, itu kan perintah mubah. Iya, memang perintah mubah, tapi kan bisa dibuat untuk lebih bermakna ke sunnah. Bagaimana kita makan, niatkan untuk supaya kuat beribadah, kuat bekerja. Niat, kaulah makan pagi, sarapan pagi, nasi cekung, cupok kopek, tambah orap, cengi acan, nyaman. Niat makan, leki engkau makan ke sabar, alan du mereka kuat setengah hari sabar, enggak sakit. Nah, itu bermakna ibadah, bermakna taat, juga berpahala. Jadi makan pun berpahala. Kita tedung asaren, nah itu kan mubah. Tedung iya, pecang rese tedung kan. Tapi tidak juga kalau itu kita niatkan untuk supaya kita sehat. Engkau tedung lagi beri, tedung kalau sangat, lagi kau tangnya kalau dua, kau kita tangnya tahajud dari Allah, tahajud aku, itu berpahala. Jadi kalau kita bisa mensiasati, tidak ada perbuatan yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai pahala. Kalau kita pandai-pandai mengolah niat. Ibn Rajab Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi maka amal secara zahir yang ada lok pada bernilai ibadah. Tidak ke sabar, ke tasik, ke pasar, ke kantor, ke pabrik, alandu, yang siapa sih? Akan cer. Mungkin kita bisa aniatin untuk melakukan perintah Allah. Jadi intinya, apapun perbuatan kita, apapun profesi kita, pekerjaan kita, yang penting itu bukan larangan Allah, itu bisa disiasati bernilai ibadah. Allahumma amin. Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Moga-moga berkah manfaat dan barokah. Moga-moga kita ilmu semanfaat. Jadi renungan nanti di rumah ketika kita sudah mau tidur, kita renungkan bersama-sama tentang apa yang tadi disampaikan. Atas kekurang sopanan mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah salamun 'alaik. Ya Rafi'a syah, Ya Rafi'a syah, Ya Rafi'a syah wa tawalla.
الرجيم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع كل بيت أنت عائده ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ومريض أنت عائد قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان أهل بيت المصطفى هم أمان هم أمان هم أمان فالتكريم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان رب فارفعنا ببركته وآتنا الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته ومعافاته من الفتن رادفا بحرمته وأمنا في طريقته ومعافاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وقبل منا بسر الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.